Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Balik lagi dengan aku Selasi Haira Anissa. Di pertemuan kali ini, aku akan ngebahas tentang analisis thermal dan cara pembuatan kurva TGA dan DTA. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu nih analisis thermal itu apa. Jadi, analisis thermal adalah pengukuran sifat-sifat fisik maupun kimia material sebagai fungsi dari temperatur. Selanjutnya, ada prinsip kerja dari metode TGA, yang dimana pemanasan suatu bahan pada tempat khusus dengan waktu dan suhu tertentu sehingga mengalami penurunan massa. Oke, lanjut aja. Di sini kan teman-teman udah lihat suhu dalam Celcius, ada massa dalam miligram. Nah, kita sekarang harus cari persen massa dari miligram itu sendiri. Caranya sama dengan massa yang ini dibagi dengan massa awal, boleh dikunci pakai Fnn 4 dikali dengan 100. Oke, kita blok aja. Nah, setelah kita dapat persen massanya, teman-teman bisa beralih ke aplikasi Origin ya, yang dimana untuk sumbu X-nya itu suhu, kita plotkan saja. Oke, kita copy. Nah, untuk di sumbu X itu ada suhu, di sumbu Y-nya itu ada ini, yang persen massa. Nah, copy, kesiniin. Oke. Kalau tanda tagar-tagar kayak gini, teman-teman nggak usah khawatir, itu bukan data yang salah, melainkan data yang terlalu panjang. Jadi kita harus kita harus geser supaya data itu menjadi panjang. Oke, di sini kan suhu ya, sama aja, temperatur. Pinggirnya itu persen massa. Bawahnya persen massa itu satuannya mg. Untuk temperatur itu Celcius. Kita langsung blok aja ke plot line. Oke. Temperaturnya itu di sumbu X dan massanya itu di sumbu Y. Oke, nice. Kita udah punya data ini ya, teman-teman. Data kurva yang pertama. Nah, setelah itu kita gini aja, gedein, langsung ke view, ke show, terus ke frame. Nah, biar jelas ya teman-teman, biar jelas. Nah, untuk ininya nih, skalanya kan ini masih langsung ke skala 500, 1000, yang ini juga ke 50 gitu kan, kelipatan 50. Teman-teman bisa kecilin untuk skalanya ke scale ini nih, di enhancement yang itu. Yang 500 misal kalian skalanya pengen jadi lebih kecil, jadi 200 boleh. Yang persen massanya juga boleh dirubah, misal menjadi pengen di kelipatan 20. Oke. Nah, setelah itu kita balik lagi ke sini. Ke scale dulu ya teman-teman. Untuk horizontalnya sendiri ini di angka 24 dan vertikalnya itu di -2. Supaya apa? Nih awalnya kan datanya gini ya, tidak nyatu dengan garis sumbu Y-nya, tetapi kalau setelah dirubah from-nya itu akan menyatu teman-teman tuh. Garisnya akan lebih kelihatan, akan lebih berdempet gitu ya teman-teman. Nah, ini nih garisnya misal kalian kekecilan, boleh dirubah misal menjadi 3 ketebalannya, menjadi 5 juga boleh, tapi aku biasanya di 2. Karena 2 juga menurut aku udah cukup.
Nah, setelah dapat kurva yang kayak gini, teman-teman tinggal cari dia itu penurunannya ada di garis yang mana aja sih gitu kan. Nah, cuma kan mungkin kalau penglihatan teman-teman sama saya pasti berbeda ya. Jadi itu mah terserah kalian mengamatinnya dia penurunannya di penurunan yang mana aja. Tapi kalau menurut saya itu ada di sini ya, teman-teman. Jadi pasti setiap orang memiliki pengamatannya yang berbeda-beda. Jadi kalian tidak usah khawatir jika nilai kalian itu kok tidak sama temen. Itu nggak apa-apa banget. Karena kan ya balik lagi gitu ya. Kita mempunyai pengamatan yang berbeda-beda. Jadi tidak usah khawatir. Nah, selanjutnya di sini. Oke. Ini pokoknya sebisa mungkin garisnya lurus ya teman-teman. Nah setelah itu jadi nih menurut aku kan dari sini ke sini itu turun, dari sini juga turun lagi sampai sini, ini turun lagi, ini juga turun lagi. Setelah itu kalian harus tahu nih ini penurunannya ada di angka berapa aja. Nah kalian tinggal pijit yang ini, terus sesuaikan dengan garis yang kalian pengen. Nih angkanya di 100,44 ya teman-teman. Tuh kalau misal garisnya masih merah berarti dia belum ke titik yang kalian mau gitu. Jadi sebisa mungkin garisnya itu harus gini nih. Harus ada warna blue-nya dulu. Berarti itu garis yang kalian pengen gitu ya. Nih kayak ini Y-nya di 100,44 kita tandain aja. 100,44. Begitupun dilakukan hal yang sama ya teman-teman ke semua garis. Nah, setelah itu teman-teman boleh supaya lebih kelihatan pakai ini ya tanda panah supaya lebih kelihatan dia turunnya dari mana ke mana gitu. Nih kayak gini. Lanjut ke yang kedua. Nice. Pokoknya lakukan hal yang sama ke semua garis ya teman-teman. Nice kayak gini. Oh bentar, ini kayak kurang ya, kurang presisi. Tapi nggak tahu ya kenapa ya teman-teman, kayak emang kayak etching banget ya. Ya udah tidak apa-apa. Nah setelah itu kalian harus punya aplikasi kalkulator atau di handphone juga boleh, supaya tahu nih dari garis pertama ke garis kedua itu mengalami penurunan berapa persen sih. Begitupun hal yang sama ke garis-garis selanjutnya. Oke, jadi kita hitung aja. Dari 100,44 dikurangi 89,24 sama dengan 2,2. Kita tulis di sini penurunannya 2,2%. Kita kecilin aja. Nah, begitupun hal yang sama ya teman-teman. Jadi 98,24 itu dikurangi 83,61.
Hasilnya 14,63. Oke. 14,63. Selanjutnya di 83,61 dikurangi 69,34. 14,27. 14,27%. Kecilkan saja. Ini juga persen. Dan yang terakhir itu 69,34 dikurangi 2,75. 66,59. Taruh di sini. 66,59 ya tadi. Oke. Kita kecilkan saja lagi. Nah, kita udah tahu ya teman-teman, ini dari garis yang pertama ke yang kedua mengalami penurunan sebesar 2,2%, selanjutnya 14,63 dan sampai ke penurunan yang terakhir itu di 66,59%. Tapi hasil ini balik lagi ya teman-teman akan berbeda sesuai pengamatannya masing-masing. Setelah itu kita ke analisis, terus ke matematik, lanjut ke ini, difference dan open dialog. Setelah itu kita okekan teman-teman. Kita lihat lagi ke book 1 yang dimana ada ini ya teman-teman, ada data baru. Ada data baru karena tadi ya kita udah ke analisis dan lain-lain, ada data baru. Nah, kita bikin kurva yang kedua, di mana kurva yang kedua itu antara temperatur dan data yang barunya. Kita langsung bikinin grafik. Nah, ini udah dapet ya grafiknya. Untuk grafiknya sendiri boleh kalian pertebal lagi sesuai dengan keinginan teman-teman gitu. Jelasnya di ketebalan berapa. Nah, setelah itu kita ke analisis lagi. Terus ke ini signal processing, ke smooth, open dialog. Nah, nanti akan ada muncul gini. Yang perlu dirubah itu metodenya aja. Yang awalnya metodenya Savitsky menjadi ejection. Oke. Nice. Setelah itu kita bikin kurva yang ketiga. Kita lihat book lagi, ternyata ini udah ada ya teman-teman data baru. Karena kan tadi kita udah pakai smooth, jadinya ada data baru, kita rubah aja smooth jadi derivative. Nah, untuk data yang baru itu menggunakan lagi temperatur dan yang derivat yang baru. Kita plotkan. Oke, setelah diplotkan, kita ke ini nih teman-teman, angka yang di bawah kita klik 2, ketik labels, yang dimana nih ke ini title dan format. Untuk bottom itu major dan minor text-nya itu dinonkan. Begitupun dilakukan hal yang sama untuk left. Left juga dinonkan. Nah, lanjut ke oke. Setelah itu kita ke sini juga. Pencet lagi ke scale. Horizontalnya itu di 15. Biar apa? Biar nanti si data ininya itu lebih
ini nih, lebih mepet ke sumbu X-nya biar kelihatan. Tuh kan teman-teman. Oke, setelah itu kita kan udah dapet kurva pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kita harus bikin lagi kurva yang keempat, di mana kurva yang keempat itu kita menyatukan data antara grafik 1, 2, dan 3. Nah, kita pencet aja kontrol ke temperatur, massa, dan derivat yang baru. Setelah itu nih, kalian ke pojok sebelah sini yang ada gininya, yang dekat diagram yang panjang gini, kalian pencet aja. Nah, kita udah dapet data yang baru ya teman-teman. Nah, untuk yang ini supaya lebih jelas, itu ke sini, ke line, lakukan hal yang sama ke garis yang satunya. Biar lebih tebal, kalian boleh di angka 2 ataupun 3. Nah, setelah itu kita ke ini, ke sini, bisa diklik kanan, ke scale. Nah, untuk horizontalnya itu di minus 15. Biar apa ya? Ininya nih, biar agak dempet nih ke sini, ke sumbunya ya teman-teman. Untuk vertikalnya itu di minus 10. Udah, tinggal oke. Nah, jadi teman-teman, kita sudah memperoleh kurva TGA dan DTA yang disatukan ya. Untuk yang warna hitam itu adalah TGA, dan untuk yang berwarna blue itu DTA. Nah, jadi sudah selesai teman-teman pembahasannya. Oke, mungkin sampai dicukupkan segini dulu aja. Jangan lupa tonton video berikutnya. Jangan lupa juga di like, comment, and subscribe. Harus baiknya gimana lagi penjelasannya, atau kecepatan kah, atau kurang jelas, dan lain-lain. See you next video teman-teman. Semoga bermanfaat ya.